إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله وما لم يشأ لم يكن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منهما نسينا علمنا منهما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهر واجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم افتح لنا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين واجعلنا من عبادك الصالحين والمتقين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم قال مصنف رحمه الله تعالى نفعنا الله بعلومه وبكتابه في الدارين اللهم آمين يا رب العالمين وبعد قال 31 وبعد قال wahai munafik, wahai orang-orang yang menyembah makhluk dan sebab-sebab yang membawa manusia lupa kepada Allah. Engkau berharap agar hal ini terletak di tanganmu, sementara engkau tidak memiliki kehormatan dan kemuliaan. Masuklah kamu ke dalam pelukan agama Islam, bertaubat, belajar, beramal, dan ikhlaslah kamu. Jika tidak, maka engkau tidak akan mendapat petunjuk. Celakalah engkau. Antara aku dengan engkau tiada permusuhan. Hanya saja aku berbicara tentang kebenaran. Aku tidak menyesatkan kamu daripada agama Allah. Aku tidak mencintaimu melainkan kerana Allah. Aku telah terdidik oleh kerasnya fatwa para guru serta kerasnya keterasingan dan kemiskinan. Apabila keluar perkataan daripadaku kepada kamu, maka ambillah ia seakan-akan engkau mengambilnya daripada Allah. Kerana dialah yang mengatakannya kepadaku. Jika engkau masuk kepadaku, maka masuklah dalam keadaan batin yang berterlanjang daripada hawa dan nafsu. Seandainya engkau mempunyai penglihatan atau mata hati, maka engkau akan melihat batinku juga bertelanjang. Tetapi penyakitmu adalah pemahamanmu yang sakit. Wahai para muridku, bertemanlah kamu dengan aku. Ambillah manfaat daripadaku. Semua sikapku tidak mengandungi nilai kemakhlukan, dunia maupun akhirat. Barang siapa yang bertaubat di hadapanku, menemaniku, bersangka baik kepadaku, dan mengamalkan segala yang aku ucapkan, demikianlah engkau akan wujud jika Allah menghendakinya. Para nabi dibimbing oleh Al-Haq dengan firman-Nya. Sementara para wali dibimbing oleh kata-katanya yang memberi ilham di dalam hati mereka. Kerana mereka adalah pewaris
para nabi sallallahu alaihi wasallam, pengganti mereka dan pelayan mereka. Allah memiliki sifat kalam. Dia telah berbicara dengan kalamnya, dengan Nabi Musa alaihissalam. Itu adalah kalamnya, bukan makhluk. Kalamnya itu adalah ilmu ghaib. Ia berkata-kata kepada Nabi Musa dengan suatu kalam yang dapat difahami oleh hambanya itu. Sehingga kalam itu dapat difahaminya tanpa perantara. Dan dia juga berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa pengantara. Itulah Al-Quran. Al-Quran adalah tali Allah yang kuat kukuh. Kalam itu di antara kamu dengan Tuhan kamu, Zul Jalali wal Ikram, yang diturunkan oleh Jibril alaihissalam dari langit di sisi Allah, yang diturunkannya kepada hamba dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dia sendiri yang berfirman dan memberitahukannya. Tidak boleh kita mendustakan dan mengingkarinya. Ya Allah, berilah petunjuk kepada kami semua. Terimalah taubat kami semua dan kasihanilah kami semuanya. Diriwayatkan dari Amirul Mukminin Al-Mu'tasim Billah, bahwasanya beliau berkata di saat menjelang kematiannya, demi Allah, aku bertaubat kepada Allah daripada segala apa yang telah aku lakukan terhadap hak Ahmad ibnu Hanbal, kerana aku tidak pernah mengikutinya sama sekali, sedangkan orang lain aku mengikutinya. Wahai orang miskin, tinggalkanlah perkataan-perkataan yang tidak berguna bagimu. Tinggalkanlah kefanatikan dalam bermazhab dan sibukkanlah dirimu dengan sesuatu perbuatan yang bermanfaat bagi dirimu di dunia maupun di akhirat. Tidak lama lagi kamu akan melihat beritamu dan kamu akan melihat perkataanku. Kamu akan melihat ketika engkau terluka sementara di kepalamu tidak ada topi wajah yang akan melindungi dirimu daripada kecederaan itu. Kosongkanlah hatimu daripada keinginan dan godaan duniawi, kerana kamu akan dicabut daripadanya dalam waktu dekat. Janganlah kamu memburu kesenangan hidup di dalamnya, kerana ia tidak tersisa di tanganmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-aisyu aishul akhirah. Maksudnya, kehidupan yang hakiki itu adalah kehidupan akhirat. Kemudian kata musannif, pendekkanlah angan-angan. Alhamdulillah, alhamdulillah, kita merafakkan setinggi-tinggi syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala benar dengan limpah rahmat Allah. Sekali lagi pada malam yang berbahagia ini kita dapat berkumpul berhimpun untuk meneruskan pengajian seminggu sekali kita daripada kitab Al-Fathur Rabbani ala Faidhur Rahmani karya Maulana Mursyid Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullah ta'ala. Mudah-mudahan perhimpunan kita ini mendapat rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dengan limpah rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala tersebut, mudah-mudahan kita diberikan ilmu pengetahuan sesuai sejajar dengan tuntunan kerohanian oleh Maulana Mursyid Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullah ta'ala. Dan kita sedang berbincang masih lagi di topik ketiga, di majlis ketiga. Kita sebut semula majlis ketiga ini terkait dengan bimbingan Maulana Mursyid kepada kita supaya hidup dalam kenyataan, bukan hidup dalam khayalan, ya kan? Hidup dalam pandangan kepada sesuatu yang pasti, ya, bukan hidup dalam pandangan yang bersifat angan-angan. Jadi kesimpulannya kita sebut Maulana Mursyid mengajar kita supaya tidak panjang angan-angan, tidak banyak angan-angan, ya. Nah, lebih banyak melihat kepada sesuatu kepastian, sesuatu yang pasti. Mudah-mudahan dengan limpah rahmat Allah, ya, kita dapat memahami maksud yang tersirat secara rohaniah, ya, maksud yang tersirat secara rohaniah.
Dan kita telah pun berbincang panjang sampai-sampai kita terakhir kita membincang tentang orang-orang yang sempurna hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana keadaan yang nantinya berlaku kepada mereka, ya. Bagaimana orang yang sampai kepada sempurna hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, mereka dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan anugerah-anugerah yang mungkin sampai kepada peringkat mencari adat, gitu kan. Bagaimana orang-orang yang sempurna hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala nantinya akan dijaga, dipelihara, dipimpin, dituntun, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri. Nah, itu yang paling penting. Nah, justru mudah-mudahan kita tersemat di dalam tujuan kita. Tersemat di dalam tujuan kita adalah untuk sempurna hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tujuan hidup kita. Ya. Dan ini mudah-mudahan akan membebaskan kita daripada angan-angan yang begitu banyak. Angan-angan mau kaya lah, angan-angan begitulah, beginilah. Bukan salah, ya. Tapi kalau cita-cita itu silakan. Tapi kalau angan-angan itu, nah itulah yang khayalan. Sudah sedar mau mati sudah. Ya. Sedang-sedang kita umur 60, 50 sudah. Jadi kita takut benda-benda macam itu. Okey, kita sambung pengajian kita muka surat 31, ya. Kita baca tadi kata musannif rahimahullah taala, wahai munafik Allah. Panggilan ini seperti kita dengan penuh rendah diri, anggap saja panggilan ini kepada kita. Anggap saja panggilan ini tertuju, tertumpu kepada kita. Ya. Mudah-mudahan kita tidak ada sifat ini. Mudah-mudahan kita tidak ada kemunafikan. Tetapi anggap saja panggilan ini kepada kita. Supaya nantinya kita akan mempelajari. Ya. Walaupun kita belajar sudah di kitab lain. Kita belajar di kitab mana? Kita belajar di kitab Mukasyyafatul Qulub tentang munafik, ni kan? Kita belajar tentang munafik merupakan satu penyakit besar yang menghalang kita daripada bersifat dengan sifat kerohanian orang beriman. Betul? Ya. Itu yang kita belajar kemarin kah? Kemarin dulu kah? Nah, buka bah kitab, betul kah? Tidak bawa. Betul kah Sofia? Itu kita belajar kan? Sifat munafik itu menjadi penghalang kita daripada sifat mukmin, menjadi penghalang kepada taubat, menjadi penghalang kepada syukur. Kita sedang berbincang tentang syukur. Nah, keluar sifat itu, betul kan? Jadi pengetahuan itu perlu digabung. Nah, nampak sudah kita. Nah, hari ini Maulana Mursyid kita melalui kitab Fathur Rabbani kembali kita temui bercakap tentang munafik. Nah, mudah-mudahan gabung apa yang disebut oleh Maulana Mursyid Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala dengan Maulana Mursyid Abdul Qadir, Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullah ta'ala. Nah, pengetahuan kita menjadi satu. Faham tak? Nah. Okey. Jadi kata musannif, wahai munafik, Masya Allah. Wahai orang-orang yang menyembah makhluk. Nah, munafik itu orang-orang yang menyembah makhluk. Tambah pengetahuan kita. Kalau Imam Ghazali mengatakan orang munafik itu orang yang lari daripada taubat. Orang munafik itu orang yang lari daripada syukur. Seolah-olahnya begitu kan. Orang yang tidak berdiri di dalamnya sifat mukmin, sifat orang-orang yang beriman. Nah, kalau di sini Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan, wahai orang-orang yang menyembah makhluk. Nah, itu ditujukan kepada munafik itu. Berarti salah satu sifat munafik itu adalah menyembah makhluk. Apa maksud menyembah makhluk? Nah, disitulah kenapa kita membahaskan perkataan menyembah itu hari. Ya. Nah, menyembah antara makna yang kita berikan adalah apa? Nah, mau tanya anak-anak baru ini, sila menyembah itu apa? Nah,
Nah, senang saja. Menyembah itu taat dan patuh, gitu kan. Nah, itu makna yang lazim saja. Nah, kita di sini belajar mengutip berbagai-bagai makna. Gitu kan? Nah, Walid telah menerjemahkan menyembah itu dengan berbagai-bagai makna yang nantinya mencambahkan pengetahuan kita. Nah, cari yang berbagai itu, yang lain daripada yang lain itu, menyembah. Dapat fikirkah? Nah, antara yang Walid pernah sebutkan, menyembah itu adalah kecenderungan. Betul kan? Ingatkah, kamu orang ini belajar kemarin pun lupa, belajar kemarin dulu pun lupa. Jangan lupa, Pak. Kuatkan ingatan. Macam mana mau kuatkan ingatan, jangan tidur lepas subuh. Betul kan? Tidur lepas subuh melemahkan kita punya ingatan. Nah, macam mana tidak tidur lepas subuh, Walid? Pukul 5 pagi, pumpang, macam market saja di dom itu. Tidak tahu bah siapa. Walaupun ku kenal suara-suara itu. Ya? Mau buat macam mana kamu orang, ya? Walid mau buat macam ni, bah. Malam kamu orang jangan tidur. Ha? Boleh tak? Malam kamu orang mengaji Quran ke, zikir ke, jangan tidur. Nah, siang kamu orang tidur. Boleh cari orang lain datang masak semua. Ha? Boleh tak? Siapa yang sampai jam 5 pagi macam market ikan itu, siapa? Nah, kau jujur, bang. Kalau kau tidak mau kena rotan, kau jujur. Ha? Tidak tahu siapa? Ha? Fialah itu. Lagi? Fia itu juga. Lagi? Fia itu juga. Nah, Fia seorang saja. Ada berapa Fia dalam itu? Ha? Ada berapa? Nah, itu yang Walid memarah-marah kamu orang. Tidak marah, makin menjadi-jadi. Nah, orang lah jadi macam orang laki-laki, bah. Salahkah dia orang? Pulang tidur terus, bah. Pukul 3 pagi baru bangun zikir. Ha? Nah, tidak boleh begitu kah? Pulang tidur awal. Jam 3 pagi bangun solat tahajud zikir macam Mizi itu. Salahkah? Nah, jangan begitu, bah. Kau tahukah? Jam 5 pagi suaramu no, sampai pekan sana dengar, tahukah? Iya. Jam 5 pagi sampai kilang sana Bangladesh semua dengar, tahukah? Nah, kalau Bangladesh di sana dengar, Walid di tepi itu tidak boleh dengar kah? Nah, apa kamu orang cakap dengar sebiji-sebiji, tahukah? Nah, jangan begitu, bah. Malu dengan orang. Ha? Nanti ku jual kamu orang murah-murah saja, tahukah? Nah, okey. Wahai orang-orang yang menyembah makhluk, menyembah. Nah, perkataannya tadi boleh disebut sudah, antara maknanya adalah kecenderungan, betul kan? Nah, kecenderungan kita. Kita tidak lebih dari 3 kan? Kecenderungan fikiran, kecenderungan perasaan, kecenderungan tingkah laku terhadap kepada makhluk. Nah, itulah kecenderungan. Nah, kecenderungan fikiran. Tidak pikir benda lain, pikir apa yang namanya makhluk, apa yang namanya benda, apa yang namanya hal, apa yang namanya perkara. Tidak lebih daripada mau memuaskan diri, gitu kan? Mau memuaskan diri dengan makhluk, mau memuaskan diri dengan benda, mau memuaskan diri dengan perkara, mau memuaskan diri dengan hal tertentu. Nah, demikian juga dengan perasaan, sama saja. Kecenderungan perasaannya hanya pada makhluk, benda, hal dan perkara. Nah, mau cantik saja pikir. Tidak pikir nanti mau berhadapan dengan Allah di hari akhirat bagaimana. Mau berhadapan dengan yaumul hisab, ya, bagaimana. Dia tidak pikir dia. Pikir dia mau cantik saja. Ada jerawat sebiji susah hati 3 bulan. Datang jerawat, bah. Bilang nanti jerawat ini pecah, keluar itu, keluar ini, muka jadi buruk. Pikir yang bukan-bukan. Nah, itu contoh. Okey, itu kecenderungan. Nah, kemudian tingkah laku.
Tingkah laku bukan tingkah laku yang cenderung kepada Allah. Sebaliknya, cenderung kepada makhluk. Supaya nanti orang tengok bagaimana. Cenderung kepada benda. Nah, mau juga sesuatu. Cenderung kepada hal dan perkara. Nah, pikir itu saja. Cenderung melakukan untuk itu, tujuan itu saja. Nah, itu yang kita maksudkan kecenderungan. Ya. Jadi kecenderungan kepada makhluk berarti menafikan Khalik. Gitu. Nah, tidak ada kecenderungan kepada Khalik. Nah, itulah nifak, itulah munafik. Dan sebab-sebab yang membawa manusia lupa kepada Allah SWT. Dan kemunafikan itu juga menyebabkan manusia lupa, lalai kepada atau terhadap Allah SWT. Nah, semakin bertambah pengetahuan kita. Jadi, kalau kita rujuk kepada Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, nah, kemunafikan itu menyebabkan kita lalai dari taubat. Ya kan? Kemunafikan itu menyebabkan kita lalai dari syukur. Kemunafikan itu menyebabkan kita lalai dari khauf dan sebagainya daripada sifat mukmin. Nah, betul. Ya kan? Nah, ini kenyataannya. Dan sebab-sebab yang membawa manusia lupa kepada Allah. Ini lupa. Kerana kemunafikan yang ada pada diri kita itu, kita akan lupa taubat. Kita lupa itu, lupa ini. Lupa sesuatu yang sabit dengan kecenderungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi secara kesimpulan pada teks ini, apakah yang menyebabkan kita lalai terhadap Allah Subhanahu wa taala? Nah, jawapannya adalah kemunafikan diri kita sendiri. Nah, itu. Jadi berarti bahaya besar kan? Nah, Imam Ghazali sebut sudah di dalam Mukasyyafatul Qulub. Munafik disebut dulu dari kafir. Kenapa? Karena munafik itu jahat, bahaya. Ya kan? Nah. Jadi benar, ya. Terus. Engkau berharap agar hal ini terletak di tanganmu. Nah, pada satu keadaan kita berharap apa? Kita berharap agar hal ini berarti hal ini, nah isim syarahnya itu, hal ini faktanya adalah mulia, diterima, ya kan? Diri kita diterima oleh Allah, diri kita mulia di sisi Allah, diri kita mendapat keampunan dan sebagainya. Itu faktanya balik kepada yang sebelum kita bincang. Mungkin faktanya balik kepada para kekasih Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi secara tidak langsung ya kita mempunyai harapan, kita berharap. Seperti apa? Seperti orang-orang kebanyakan, kan? Ada orang yang sembahyang setahun sekali saja, setahun 2 kali saja, sembahyang hari raya. Ya kan? Nah, tapi kalau ditanya, dia berharap surga dengan sembahyangnya itu, betul kan? Nah, ada orang yang mungkin dia bersedekah dan sebagainya. Nah, kalau ditanya, dipersoalkan, nah mereka mengharapkan dengan bersedekah itu mendapat surga, betul kan? Nah, ada orang yang berzikir, ada orang yang bertahlil, ada orang begitu. Nah, mereka mengharapkan apa yang mereka lakukan itu mendapat surga, walaupun hanya seminima mungkin, kita katakan begitu, kan? Sedikit saja. Nah, setahun sekali sembahyang, tapi tetap mengharapkan surga, mana mungkin begitu? Paham kah? Nah, jadi itu maksudnya, engkau berharap agar hal ini terletak di tanganmu. Apa maksud terletak di tanganmu? Engkau mendapatnya. Ya, orang-orang munafik ini mereka berharap mendapat. Itu majas ya. Terletak di tanganmu berarti mereka mendapat apa? Syurga, apa pahala, apa kebajikan, apa kebaikan dan sebagainya. Mereka mengharapkan itu. Nah, kita bercakap tentang kemunafikan sekarang ya. Nah, sebab itu pengajaran-pengajaran kerohanian menafikan pahala. Nah, itu kerana sebab itu, tahukah? Bukan bermaksud Allah tidak memberikan pahala, bukan bermaksud tidak mempercayai, tidak meyakini Allah memberikan pahala, bukan. Ya. Tetapi para ulama mengajar kita menafikan pahala supaya tujuan kita betul. Faham tak? Tujuan kita apa? Lillahi Rabbil Alamin. Nah, itulah antara perkara yang perlu dibebaskan daripada kita. Kerana beza munafik, mereka bertujuankan dengan makhluk. Ya. Sedangkan mukmin mereka bertujuankan Allah Subhanahu wa taala.
Nah, itu sangat jelas. Nah, jadi fakta yang kita bacakan ini jelasnya. Nah, engkau berharap agar hal ini terletak di tanganmu. Nah, di tanganmu berarti kita mencapainya, mendapatnya. Nah, semua orang berharap begitu. Nah, dia sedekah 2 ringgit saja. Nah, dia harap dengan 2 ringgit itu dia masuk syurga. Nah, itu hak Allah kan. Allah boleh memasukkan siapapun di dalam syurga, sekalipun tidak bersedekah dan sebagainya. Tetapi jika dibandingkan secara kehambaannya, sedekahnya cuma 2 ringgit. Membazirnya beribu-ribu. You kan? Sedekahnya cuma 2 ringgit. Dia mengharapkan syurga dengan sedekah 2 ringgit itu. Tetapi membazirnya ribuan. Nah, jadi pertimbangannya apa? Nah, disitulah yang kita sebutkan munafik tadi. Faham kah? Nah, mereka sangat bakhil dengan Allah. Tidak cenderung kepada Allah. Tapi sangat cenderung kepada makhluk, benda, hal dan perkara. Betul kah? Nah, itu maksudnya. Allah, mudah-mudahan Allah mencabut semua ini dari kita sebelum kita kembali kepadanya. Nah, sementara engkau tidak memiliki kehormatan dan kemuliaan. Nah, itu teks penjelasannya. Ya, kita mengharapkan itu, dapat itu, dapat ini, dapat itu, dapat ini, dapat pahala khususnya ya. Khususnya dapat pahala. Nah, sedar tidak sedar orang tidak solat pun dia bikin kenduri mengharapkan pahala, gitu kan. Sedar tidak sedar orang yang tidak puasa, tidak melaksanakan perintah Allah SWT yang namanya puasa. Nah, secara umumnya orang-orang yang menderhakai Allah Subhanahu wa taala pun pada satu keadaan mereka mengharap pahala. Gitu kan? Nah, berarti mereka mau mendapatkannya dengan tangan mereka. Sementara engkau, nah tadi kita guna istilah mereka ya. Sementara engkau tidak memiliki kehormatan dan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, mana mungkin kita dapat pahala? Mana mungkin kita dapat apa yang kita mau kita dapat? Sekiranya kita tidak memiliki kehormatan dan kemuliaan. Sekiranya kita tidak ada kehormatan dan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, para ulama memaknakan kehormatan dan kemuliaan itu adalah agama. Ya, tidak ada kehormatan dan kemuliaan melainkan dalam agama Islam. Dalam agama yang diturunkan oleh Allah dan yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sanalah kehormatan. Dan berdirinya kita dalam kehormatan itu dengan iman, Islam dan ihsan. Nah, jika tidak, kita berada di dalam kehinaan. Sekalipun kelihatan hebat saja, serba-serbi, ya, tetapi tetap dalam keadaan kehinaan pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu sangat jelas. Ya. Nah. Engkau berharap agar hal ini terletak di tanganmu. Majas apa tadi? Apa majasnya Mizi? Tanganmu. Nah, mendapatnya, memilikinya, kebaikan itu termasuk pahala, syurga dan sebagainya. Kan? Sementara engkau tidak memiliki kehormatan dan kemuliaan. Ya, kita kehormatan tidak ada, kemuliaan tidak ada, tapi mengharapkan syurga. Nah, begitu, mengharapkan pahala. Sedangkan kehormatan dan kemuliaan itu terletak dalam agama. Jadi berdirinya agama itu dengan iman, Islam dan ihsan. Maka kehormatannya, kemuliaannya terletak di dalam iman, Islam dan ihsan. Begitu fahamnya. Allahu Akbar. Nah, jadi jelas fakta ini ya, fakta ini sangat jelas. Jadi tidak ada kemuliaan, tidak ada kehormatan kepada orang yang tidak menjaga agama. Ya. Orang yang tidak menjaga agama berarti tidak menjaga iman, Islam dan ihsan. Nah, kita belajar sudah itu. Dasar kita kan. Nah, apabila tidak menjaga iman, Islam dan ihsan, jadi berarti percanggahan saja kan dengan iman, percanggahan dengan Islam, percanggahan dengan ihsan.
Nah, mana mungkin kita mendapat kemuliaan dalam keadaan kita berada dalam percanggahan iman, Islam dan ihsan? Mana mungkin? Bahkan kita merupakan ahli maksiat, gitu kan? Mungkin istilahnya fasik. Besar lagi mungkin istilahnya munafik. Nah, terkait dengan kita belajar ini, nah, mungkin istilahnya syirik, kafir dan sebagainya. Allah, na'udzubillah. Kemudian kata musannif, masuklah kamu ke dalam pelukan agama Islam. Nah, justru jika kita ada kemunafikan. Ini seruannya, kita anggap seruan ini kepada kita, tadi kita sebut sudah. Nah, jika ada di dalam diri kita, sama ada rohaniah maupun jasmaniah kita, ya, ada kemunafikan, tinggalkan, keluar kita, ya, buang daripada diri kita, dan kita masuk dalam pelukan agama Islam. Nah, itu istilah. Kita masuk betul-betul, benar-benar dalam pelukan agama Islam. Kita bercakap tentang agama tadi kan. Nah, ketika kita masuk di dalam pelukan agama Islam, pelukan itu adalah majas kepada benar-benar, ya, majas kepada sungguh-sungguh, ya, majas kepada sebenarnya, betul-betul, begitu kan? Nah. Jadi artinya musannif mengajak kita, jika ada kemunafikan, buang kemunafikan itu dan masuk kepada agama Islam secara benar. Nah, itu merupakan seruan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Ya. Udkhulu fis-silmi kaffah. Nah, itu ayatnya. Masuklah kamu ke dalam Islam itu kaffah, secara sempurna. Ada yang menerjemahkan keseluruhan. Nah, jadi kesimpulan daripada tafsiran-tafsiran yang banyak adalah secara sempurna, secara benar, secara betul. Gitu kan? Nah, jadi kita sewajarnya masuk ataupun berada ataupun terlibat dengan agama kita Islam secara benar, secara betul. Nah, di situ berarti adakah manusia-manusia yang terlibat dengan agama secara tidak benar, secara tidak betul? Iya. Ada orang yang terlibat dengan agama secara tidak betul. Nah, mungkin disebut sebagai syirik, disebut sebagai kafir. Ada orang yang terlibat dengan agama secara fizikalnya betul, tapi spiritualnya tidak betul. Jasmaniahnya betul, rohaniahnya tidak betul. Nah, itu munafik. Ya kan? Nah, ada orang yang terlibat dengan agama seperti betul, dalam masa yang sama dia pun buat yang salah. Nah, itu fasik. Nah, fakta ini termaktub di dalam Al-Quran, termaktub di dalam sunnah Nabi SAW secara jelas. Nah, ini membawa arti kita perlu masuk kepada Islam, ke dalam agama Islam dengan cara benar, secara benar. Nah, apabila masuk secara benar, terlibat secara benar, itulah menuntut kita buang, cabut, tinggalkan, keluar daripada kemunafikan walaupun sedikit. Nah, itu. Apalagi kita belajar daripada kitab Mukasyafatul Qulub, kemunafikan itu menyebabkan kita lalai terhadap taubat, lalai terhadap syukur, lalai terhadap sifat-sifat rohaniah mukminin. Nah, itu lebih berbahaya. Maka seruannya, masuklah kamu ke dalam pelukan agama Islam. Nah, mudah-mudahan kalau atau jika pada kita ada kemunafikan itu kita buang, kita cabut, dan kita masuk ke dalam agama Islam secara benar, secara sempurna, dengan memahami, bukan masuk bodoh. Ya, ada orang yang berada di dalam Islam, berada dalam kebodohan, nah, tidak memahami. Justru tidak memahami iman, tidak memahami Islam, tidak memahami ihsan. Nah, keadaannya sama saja dengan munafik. Nah, yang kedua, masuklah kamu ke dalam pelukan Islam, pelukan agama Islam. Kemudian katanya bertaubat. Nah, terkait langsung dengan kitab Mukasyafatul Qulub yang kita belajar, sifat mukmin itu.
Jadi masuk dalam Islam dan kita bertaubat. Bertaubat daripada kemunafikan yang wujud di dalam diri kita. Allah. Ada ya. Nah kalau Walid secara pribadi, tidak tahu orang lain, Walid secara pribadi, nah Walid sangat sedar. Ada kemunafikan kita. Antaranya yang ada sekarang dekat Walid adalah masih lagi tahan duit raya kamu orang. Nah betul Pak. Aku masih tahan duit raya kamu orang. Aku bagi sudah kah? Bagi sudah kah? Belum ya. Nah kalau duit raya kamu orang nafi saja, cepat saja. Nah patut duit raya itu bagi sudah. Nah masih tahan lagi. Kecuali pada anjung saja aku kasih. Ketika dia mau pulang aku bagi dia duit raya. Karena itu haknya kan. Nanti mau kasih pada tunang dia sama apa? Tunang si anjung. Okey, bertaubat. Allah, ya Allah. Bertaubat dari kemunafikan kita. Ya, betul kan? Nah, ada orang bertanya, kami bertanya pada guru. Bukan Walid bertanya, ada orang bertanya pada guru kami ketika belajar. Nah, kasih contoh. Syekh kasih contoh. Dia bilang, kau sedekah RM2. Macam Walid sebutkan tadi. Nah, kau buat benda yang melawa itu sampai beratus-ratus ringgit bilangnya. Betul. Itu kemunafikan bilangnya. Betul kan? Nah, mau sedekah saja bakhil kita. Tetapi bila berdepan dengan apa ya? Berdepan dengan sesuatu yang lara, yang tidak menghubungkan kita dengan Allah SWT, hanya memuaskan diri kita saja. Nah, kita buang beratus-ratus banyak, faham tak? Nah, itu kemunafikan. Bilang Syekh kami. Nah, kalau jika begitu betul kan? Buang telefon saja, casing saja mana ada RM2, casing ada kan casing telefon RM2. Ada apa kan? No, casing telefon saja kau beli RM10. Kau masuk dalam tabung masjid 50 sen saja. Allah ya Allah, rupanya itu kemunafikan bilang Syekh kami. Kenapa kemunafikan? Karena kau berkira-kira dengan Allah Subhanahu wa taala. Kau tidak berkira-kira dengan untuk memuaskan dirimu. Nah, kerana itu Allah kantui sudah. Astaghfirullahaladzim. Kita bertaubat. Dia minta bertaubat di sana. Nah, itu pun perlu bertaubat ya. Bukan soal dosa di situ bukan, tapi soal buruk adab kita dengan Allah SWT. Untuk Allah kita berkira-kira, untuk memuaskan diri kita, memuaskan pandangan orang lain. Nah, kita sanggup apa saja. Betul kan? Apalagi belajar. Nah, masuk dalam Islam secara benar, bertaubat, belajar, bilang. Masuk Islam secara benar itu artinya membebaskan diri kita daripada kemunafikan. Bukan kita tidak Islam, kita orang Islam. Tapi apakah kita bebas daripada kemunafikan? Nah itu. Ya. Allah. Belajar sebutnya di sini. Belajar, menuntut ilmu. Jangan jadi orang Islam yang jahil agamanya sendiri. Dia cuma jadi orang Islam yang tahu raya puasa, raya haji. Puasa pun dia tidak tahu pun ada juga. Ya. Bulan puasa yang lepas Walid saja naik motor masuk pergi belakang. Nah, ada juga. Di belakang sana, kan? Nah, bangkil selalu. Kau terlibat ke bangkil dengan geng itu? Oh, bau sedap ya. Nah, ada kedai di dalam itu, Pak. Nah, dalam kelapa sawit itu tiba-tiba ada restoran. Astagfirullahaladzim. Ya betul. Nah, apalagi kejahilan itu akan menyebabkan bukan sekadar kemunafikan, bahkan boleh menyebabkan kita jadi kafir, kan? Kejahilan. Belajar lawannya jahil. Ya. Lawan kepada belajar itu adalah kejahilan. Kejahilan itu boleh menyebabkan kita bukan setakat munafik, bahkan jauh lebih daripada itu, menyebabkan kita jadi kafir, ya, yang membatalkan iman, Islam dan ihsan kita. Nah, itu lebih bahaya. Allah, masya Allah.
Kemudian katanya beramal. Masuk ke dalam Islam secara benar, bertaubat, belajar, beramal. Ya, beramal. Nah, ini terkait dengan tingkah laku, bertingkah laku dengan tingkah laku Islam. Nah, begitu penjelasannya. Jangan kau bertingkah laku dengan tingkah laku terutamanya munafik, apalagi kafir. Ya kan? Karena apa? Karena ada perbezaan. Ya. Mukhtalaf dalam istilah Arabnya, Islam dengan lain daripada Islam. Tak kira apa, agama apapun ada perbezaannya. Perbezaan dalam soal pemikiran, perbezaan dalam soal perasaan, perbezaan dalam soal tingkah laku. Ya kan? Tetap. Ini sama saja. Pemikiran sama saja dengan kafirin, dengan munafikin. Perasaan sama saja dengan kafirin, dengan munafikin. Tingkah laku sama saja dengan kafirin, dengan munafikin. Nah, orang kafir tidak berpuasa pada bulan Ramadan. Dia yang Islam bilang dia pun tidak puasa, sama saja dalam bulan Ramadan. Gastrik lah, itulah, inilah. Nah, kita tidak menafikan. Ada syariat kita memberikan kelonggaran, kemudahan, rukhsah, namanya kan, kepada orang-orang yang berada di dalam darurah misalnya. Wa in kuntum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Ya, itu betul. Sekiranya kita sakit yang sampai-sampai boleh memudaratkan jika berpuasa, kan? Atau kita musafir, ya. Nah, boleh digantikan dengan hari yang lain. Itu betul, bahwa itu keringanan. Tapi musafir apa? Kau berada di Bukit Selambau saja, bermukim di sini, ya kan? Atau ala safarin, ataupun kau musafir apa, maridan, atau kau sakit apa? Aku tengok pusing sini saja. Datang Ramadan saja sakit dia. Allah, ya Allah, Allah yang Maha tahu. Tapi itu contoh, ya, untuk kita memberi faham tentang kepentingan belajar, ya, supaya kita keluar daripada kejahilan. Kenapa? Karena kejahilan itu bahayanya bukan setakat munafik, bahkan sampai kafir, syirik dan sebagainya. Beramal. Nah, kita sebut tadi beramal, kita sedang bercakap tentang beramal. Beramal secara Islam. Ya, beramal membabitkan tingkah laku. Nah, kita mau bertingkah laku dengan tingkah laku Islam. Bukan tingkah laku yang sampai tak ada beza di antara Islam dengan tidak Islam. Ya. Nah, kalau kita ke Sabah sana tengok orang Islam pun bertatu. Ramai orang Islam bertatu. Betul kan? Nah, ini satu hal yang betul. Nah, kenapa? Kerana jahil kan Mizi kan? Bilang Mizi, dia tahu salah tapi dia tatu juga. Betul kan Mizi? Nah, Mizi yang tahu, dia orang Sabah. Kita lain semua orang London kan? Dia seorang saja orang Sabah. Allahu Akbar. Nah, kita mau beramal dengan amal Islam, ya. Jadi amal Islam itu tidaklah kita kata di malam hari mereka seperti market. Nah, tidak begitu. Di malam hari mereka menjadikan malam hari itu sebagai waktu khalwah. Dalam istilah kita belajar sudah, ya. Waktu bersunyian dengan Allah Subhanahu wa taala. Mau minta ampun kah, mau bertaubat kah, mau berzikir kah, nah itu waktunya. Bukan yo macam kaling karam perahu, tahu tak? Kau tahu kali nak kaling? Kaling, kalau perahunya mau karam, dia lebih dari mabuk, tahu tak? Ya Allah, jangan begitu, malu aku. Aku tahu bahawa suara yang aku dengar itu, aku tahu siapa-siapa. Dan katanya, dan ikhlaslah kamu, ya, berikhlas dengan agama, berikhlas dengan Islam yang kita pegang. Nah, itu. Jangan kita tidak ikhlas. Nah, apa buktinya kita tidak ikhlas? Ini andaian saja, ya. Nah, buktinya kita sebutkan tadi. Kalau dalam urusan, kalau dalam hal-hal yang terkait dengan Allah Subhanahu wa taala kita berkira-kira saja. Tapi dalam hal-hal yang terkait dengan kita, nah kita dengan Mizi kan, betul, tadi aku cerita tentang cover telefon. Nah, cover telefon itu mau yang cantik, mau yang cover telefon saja, bukan ada apa. Mau datang pergi sekali keluar ke pekan sana beli cover telefon. Nanti datang pergi beli lagi cover telefon. Nah, sampai seorang-seorang ada 3-4 cover telefon misalnya. Buat apa? Ya kan?
Jadi yang dengan Allah Ta'ala itu, dengan yang untuk Allah SWT itu, apakah kita ikhlas dengan nilai kita, misalnya kan, yang kita peruntukkan untuk memuaskan diri kita itu, apakah kita ikhlas dengan nilai itu? Nah, itulah perbandingannya. Allah. Jika tidak, jika kita tidak masuk ke dalam agama Islam secara benar, ya, ataupun masuk kepada agama Islam secara benar, bertaubat, belajar, beramal dan ikhlas. Ya, jika tidak begitu, maka engkau tidak akan mendapat petunjuk. Kita tidak akan mendapat petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Petunjuk Allah Subhanahu wa taala tidak mengiringi orang yang ada di dalamnya nifaq. Ya. Ini satu hal, satu perkara yang kita perlu sedar. Kenapa? Allah menyebutnya di dalam Quran tidak kurang daripada 17 tempat tentang munafik. Yang antaranya ialah Allah Subhanahu wa taala tidak memberi mereka petunjuk. Okay? Allah kuat. Nah, jika tidak engkau masuk ke dalam pelukan agama Islam, itu berdasarkan kepada teks ya, yang kita terjemahkan tadi, masuk ke pangkuan Islam secara benar, engkau tidak bertaubat, engkau tidak belajar, engkau tidak beramal, engkau tidak ikhlas, maka engkau tidak akan mendapat petunjuk. Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan kepadamu petunjuk. Ya betul, Pak. Kenapa? Karena petunjuk itu berada di dalam orang yang ikhlas dalam beragama. Ya. Mukhlishina lahuddin, orang yang ikhlas dalam beragama. Nah, orang ini akan diberikan Allah Subhanahu wa taala petunjuk kepada mereka. Ya. Nah, jika mereka tidak ikhlas, kenapa mereka tidak ikhlas? Karena ada kemunafikan. Nah, kemunafikan itulah yang menyebabkan ya kita hamba-hamba Allah menjadi tidak ikhlas dengan Allah Subhanahu wa taala, menjadi berkira-kira dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Allahu Akbar. Celakalah engkau. Nah, ketika kita tidak mendapat petunjuk, tidak ada istilah lain yang sesuai dengan kita yang tidak mendapat petunjuk, melainkan celakalah engkau. Nah, orang yang tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala petunjuk, nah orang ini akan mendapat kecelakaan. Sebagian yang lain mengatakan kecelakaan di dunia dan di akhirat. Nah, di dunia mendapat kecelakaan sudah. Hidup dalam kepayahan, hidup dalam kesusahan. Payah susah itu tabiat saja kan. Nah, yang penting hidup dalam keadaan seperti tidak ada agama. Merapu-rapu saja. Ya. Allah. Yang lain mengatakan hidup tidak terpimpin. Ya. Hidup tidak ada arah, tidak terarah dan tidak terpimpin. Nah, itu di dunia, apalagi di hari akhirat kelak. Na'udzubillah. Ya. Celakalah engkau. Kita akan mendapat kecelakaan. Ya betul. Orang yang tidak berada di dalam petunjuk Allah Subhanahu wa taala, petunjuk itu terjemahannya, istilah dasar kita sebut hidayah saja kan. Nah, istilah dasar kita hidayah saja. Orang yang tidak mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, maka orang ini dia akan berada di dalam kecelakaan. Ya. Lihat firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat-ayat tentang hidayah, antaranya adalah fariqan hada wa fariqan haqqat alaihimud dhalalah. Ada orang yang diberikan oleh Allah SWT petunjuk, nah selamat dia. Wa fariqan, dan ada sebahagian yang lain, haqqat alaihimud dhalalah, kekal mereka di atas kesesatan. Jadi, takut kita, ya, bimbang kita berada di dalam kesesatan. Ya. Nah, jadi timbul persoalan, bagaimana orang yang bukan bagaimana ya, konsep hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, nah itu perlu difahami. Oke, kita belajar. Anak-anak kita yang dari Sabah, daripada ni yang anak-anak pondok kita dah belajar dah. Ya, konsep hidayah.
Jadi kita tanya kepada Mimi. Nah, Mimi, hidayah itu terbagi kepada berapa, Mimi? Kau jangan angkat jari bakal cakap. Ha? Nah, 4 bilang Mimi. Hidayah terbagi kepada 4. Ya, sekaligus mewakili bagaimana cara Allah melimpahkan hidayah kepada seseorang hambanya. Nah, yang pertamanya apa, Fas? Baru kenal bana ini, namanya Fas. Yang pertama hidayah ilmu. Kita baca menaik ya. Yang pertama ini kita bercakap tentang hidayah. Topiknya adalah hidayah. Ya, terjemahannya adalah petunjuk. Nah, yang pertama hidayah ilmu. Okey, yang kedua hidayah akal. Yang ketiga hidayah hati. Yang keempat, nah yang keempat itulah hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ini konsep memahami hidayah. Nah, kadang-kadang kita tak faham konsep hidayah itu. Nah, buat macam mana Allah tak bagi hidayah? Nak buat macam mana Allah tak bagi hidayah? Kita memburukkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini yang terjadi. Kita seolah-olah menuduh Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan hidayah. Ya, padahal Allah menyebarkan hidayahnya melalui nabi. Berarti Allah mendatangkan nabi. Yang kedua melalui Al-Quran. Berarti Allah mendatangkan Al-Quran. Inilah cukup hidayah. Yang ketiganya pewaris kepada nabi dan Al-Quran itu ulama. Begitu, ya. Dan yang keempat, pewaris kepada ulama yang menyampaikan seruan nabi dan Al-Quran itu adalah orang-orang dakwah, pendakwah, nah kita sebut begitu kan. Nah, ini akan wujud sampai hari kiamat. Nah, dan mereka-mereka ini digelarkan sebagai, ya, dua golongan ini digelarkan sebagai pembawa hidayah. Ulama dan orang-orang yang menyampaikan, orang-orang yang berdakwah itu disebut sebagai pembawa hidayah. Jadi kalau kita merujuk kepada bahagian daripada hidayah itu adalah Al-Quran. Nah, dalam setiap rumah ada 10 Al-Quran. Tak cukup dengan naskah Al-Quran, di dinding pun Al-Quran berlambak-lambak. Jadi untuk apa kita mengatakan tidak dapat hidayah? Ya kan? Walaupun kebanyakan orang akan berhujah begitu. Tak dapat hidayah, hidayah belum sampai dan sebagainya. Ya. Sebab itu para ulama, antaranya lah Ibnu Katsir, Al-Imam Ibnu Katsir, ya, dia mengkritik. Jangan kita mengatakan tidak dapat hidayah. Ya. Lebih baik kita mengatakan buta terhadap hidayah. Itu lebih baik. Itu istilah para ulama. Ya. Okey, jadi kita merujuk kepada hal kita di sini. Nah, hidayah mesti bermula daripada sini. Kalau di sini tak terlibat, kita tak terlibat di sini, nah tak mungkin yang ini, tak mungkin sampai di sini, tak mungkin sampai di sini. Itu konsep mudah faham. Ya. Jadi kalau kita terlibat di sini, nah inilah kemungkinan yang membawa kita kepada hidayah akal. Berarti akal kita dapat menanggap. Kemudian masuk kepada hidayah perasaan kita, hati kita dapat menanggap melalui rasa. Rasa bersalah kalau tak solat. Rasa bersalah kalau tak buat baik. Rasa bersalah kalau tak ikut begini. Nah. Ya kan? Nah, kemudian apabila sepakat ilmu, sepakat dengan akal, sepakat dengan hati, nah akhirnya itu jawapan. Barulah itu dipanggil hidayah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenapa perlu kita faham konsep ini? Supaya kita tahu meletakkan diri kita di mana untuk mencapai hidayah yang kita sebut hidayah secara umum itu tadi. Itu fakta yang sangat jelas. Kan? Supaya kita tak teraba-raba, buta, kelang kabut dalam memahami konsep hidayah itu sendiri. Jadi kalau kita faham macam ini, jelas orang yang nak kepada hidayah dalam arti kata mudah, dia perlu mencari ilmu. Ya? Dan ilmu itulah yang akan menghidupkan akalnya, menghidupkan hatinya untuk, istilah kita tadi, sepakat dengan Allah Subhanahu wa taala.
Ya. Padahal sepakat dengan Allah SWT itu berada di dalam agama saja. Okey? Nah, begitu. Nah, jadi katanya celakalah engkau jika kita tidak mendapat petunjuk, tidak mendapat hidayah. Nah, konsep kita sebutkan, kita celaka. Orang yang tidak diberikan Allah SWT ilmu, mendapat ilmu, mencari ilmu, nah dia berada dalam kecelakaan. Nah, apalagi akalnya tidak menghubungkannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu lebih celaka lagi. Betul kan? Nah, kemudian perasaannya, hatinya tidak terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala, lebih lagi celaka. Artinya apa? Artinya hidup seperti tidak bertuhan. Hidup seperti tidak beragama. Sekalipun namanya Islam. Paham tak? Nah, kita takut yang itu. Kita takut yang itu. Kita bimbang yang itu. Pada hakikatnya memang wujud sudah seperti itu kan. Nah, hidup macam tidak ada agama saja. Kira mau karaoke saja. Kenduri karaoke, kawin karaoke, semua karaoke saja. Seolah-olah seperti agama kita tidak ada kaedah, ya kan? Padahal kenduri kah apakah ada kaedah dalam kita, dalam agama kita. Nah, kenapa kita tidak mengikut kaedah agama kita? Kenapa manusia hari ini cenderung mengikut kaedah luar daripada agama kita? Nah, semuanya berpunca daripada jahil, ya. Lawan kepada ilmu adalah jahil. Nah, kejahilan inilah yang membawa manusia jadi macam-macam. Betul kan, Mizi kan? Nah, tato di badan. Ya, kita tidak dapat menafikan ya keadaan-keadaan seperti itu. Betul, Mizi kan? Tapi puncanya apa? Jahil. Jahil menutup akalmu. Jahil menutup hatimu. Dan jahil menjauhkan kau daripada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya berdasarkan ini. Paham tak? Antara aku dengan engkau tiada permusuhan. Nah, ini kata Maulana Mursyid Syekh Abdul Qadir Jalani ketika menyampaikan syarahannya, dia bilang begitu, antara aku dan engkau tiada permusuhan. Nah, sama saja antara Walid dengan kamu orang, kita bukan ada permusuhan. Walid mengajak kita semua kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Bukan permusuhan, ya kan? Nah. Hanya saja aku berbicara tentang kebenaran yang mungkin menjadikan kamu dan aku itu musuh kerana kamu tidak boleh menerima kebenaran. Sebaliknya, jika kamu boleh menerima kebenaran, maka kamu tidak akan melihat aku sebagai musuh. Bahkan akulah saudaramu. Nah, itu maksudnya. Faham kan? Nah, sama saja nanti anak-anak sahabatnya, kamu orang pulang, kamu orang bercakap dengan orang. Nah, jika dia menerimamu, nah itulah saudaramu. Nah, jika dia menentangmu, nah berarti dia tidak mau menerima kebenaran. Faham kan? Nah, berpunca dari tidak mau kebenaran, tidak mau menerima kebenaran, itulah maka wujudlah munafik, wujudlah nifak pada diri-diri hamba Allah Subhanahu wa taala. Faham tak? Nah, okey. Lanjut, kata musannif, aku tidak menyesatkan kamu daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Aku di situ adalah Maulana Mursyid Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullah. Dia menyampaikan ceramahnya, menyampaikan kuliahnya kepada ribuan muridnya. Ya, apalagi dituangkan di dalam teks kitab seperti ini. Nah, kita pun seperti muridnya juga mendengar, ya. Nah, mendengar dia bercakap, aku tidak menyesatkan kamu daripada agama Allah. Ya. Walid membacakan teksnya. Ya, membacakan teksnya, terjemahan daripada teksnya. Sama saja. Walid tidak mengajak, tidak menyesatkan kamu sekalian daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Walid mengajak kamu kepada agama Allah SWT seperti diajak oleh Maulana Mursyid kita, seperti mana diajak oleh orang-orang sebelumnya sampai kepada baginda Nabi SAW. Nah, sanadnya berjalan terus mengajak kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Aku tidak mencintaimu melainkan kerana Allah. Sama saja. Ya. Aku tidak mencintai kalian semua melainkan kerana Allah. Walid tidak ada kepentingan apapun dengan kalian. Kan? Tidak ada kepentingan apapun. Tidak perlu bayar apapun. Betul kan? Kerana Allah. Sampai-sampai si Anjung mau pulang, aku menangis.
Mau hantar anak itu pulang walaupun dia salah, walaupun dia melakukan kesilapan, tapi hati kecilku menangis. Tahu? Rasa menyesal, rasa bersalah, tidak dapat mendidik anak itu. Ya. Jadi jangan kamu orang buat aku menangis lagi, tahukah? Cukuplah memadai anjung seorang. Kamu orang nanti kurotan dengan, jangan bagi aku menangis, kurotan saja terus. Okey. Aku tidak mencintamu melainkan kerana Allah, sama saja. Ayat ini adalah ayat yang diwariskan oleh baginda Nabi SAW kepada pembawa risalah agama. Ya. Diwariskan oleh baginda Nabi SAW kepada pembawa risalah agama. Nah, adapun pembawa risalah agama itu kita umatnya kan. Nah, siapapun yang membawa risalah agama sifatnya sama saja. Kita mengajak orang lain kerana kita mencintai mereka kerana Allah Subhanahu wa taala. Tahu kan? Nah itu. Nah, kerana itulah kamu orang mesti mempunyai niat apa untuk membangunkan sekolah kah, madrasah kah, mengajar kah kerana Allah Subhanahu wa taala. Mesti mempunyai niat itu. Kerana apa? Kerana kita adalah pembawa risalah. Ya. Allah. Aku telah terdidik oleh kerasnya fatwa para guru, kata Maulana Mursyid. Dia sendiri terdidik oleh kerasnya fatwa para guru. Apa maksud kerasnya fatwa para guru? Nah, peraturan para guru. Nah, itu dulu-dulu kan. Zaman dulu memang peraturan guru itu sangat keras. Zaman sekarang kalau peraturan guru itu keras, masuk jail guru. Betul kan? Nah, tanya Buya dia di sekolah itu. Nah, zaman sekarang guru tidak boleh keras. Anak murid itu boleh keras ke atas guru. Nah, terbalik sudah. Di zaman kehancuran sudah. Kan? Nah, hilang terus barokahnya. Barokahnya menuntut ilmu. Barokahnya belajar hilang sudah. Padahal, nah kita dengar sendiri kan. Aku itu Maulana Mursyid kita. Telah terdidik oleh kerasnya fatwa para guru. Jadi para guru ketika mendidik muridnya pada ketika ini era Maulana Mursyid Syekh Abdul Qadir Jalani 480 Hijrah. Ya kan? Era itu guru-guru sangat keras mendidik murid. Sangat keras. Kalau kita baca di dalam manaqib para ulama tabi'in, nah, mereka terdidik dengan sangat keras. Nah, kerana itu mereka berani, ya. Imam Ahmad Ibn Hanbal, nah, seorang sangat berani. Ketika khalifah mengancam untuk membunuh, silakan, saya bilang. Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, nah, mereka sangat berani. Menyuruh dia minum racun, silakan. Nah, mereka tidak takut, berani mereka atas nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, terdidik dengan sifat, terdidik dengan kerasnya. Paham enggak? Nah, menyebabkan mereka teguh. Nah, hari ini mau didik dengan keras pun susah. Tidak bagi telefon saja ibu bapak komplain sudah. Mau kasih anak dia telefon juga. Bagi telefon pada anaknya, bercinta pula. Serba salah kita. Itu tidak kena, ini tidak kena. Kalau kita buat peraturan ikat sampai anaknya tidak boleh keluar kemana-mana, nah nanti bilang anak-anak itu tidak bebas, nanti gila si anak-anak itu. Macam-macam sekarang, susah. Ya, sebab itu ada orang cakap ya, mendidik anak-anak seorang lebih susah daripada mendidik kerbau sekandang, orang bilang. Betul kan? Betul, Pak. Nah, apalagi kamu orang pun macam kerbau juga, Pak. Iya, Pak, kan? Tidak mau dengar cakap. Nah, itu kira bagus ku bilang kerbau. Kalau ku bilang babi, macam mana tuh? Ya kan? Orang suruh tidur awal, bangun awal, tidur awal. Tidak mau dengar. Dari dulu lagi sudah, kan? Nah, aku bunyi lagi hal itu. Tidak berhenti, Pak. Dari dulu lagi, Mama, kan? Kita cakap benda tu. Nah, dulu kadang-kadang Walid duduk di dapur, dengar bunyi, Walid ambil batu, baling di atas atap. Pum. Cuk, senyap. Sekejap. Lepas tu bunyi, apa? Tiada apa-apa lah. Sembang balik. Mana tu? Ingat mau pasang CCTV lah. Buya kita pasang CCTV ya.
Kita tangkap saja yang sedang bercakap itu siapa, jam 3 pagi. Lepas itu kita suruh dia bercakap di tengah padang tu jam 3 pagi. Sorang-sorang dia. Kita rakam pula dia bercakap di tengah padang itu. Baru tahu. Allah. Okey. Selain daripada terdidik oleh kerasnya fatwa para guru, fatwa di sini bukan fatwa hukum ya. Fatwa di sini adalah peraturan yang ditetapkan. Ya, itu Walid berdasarkan kepada manaqib yang Walid baca. Manaqib Asy-Syafi'iyah, manaqib siapa lagi? Banyak manaqib ulama-ulama memang begitu. Ya. Kalau dulu, bukan dulu, sekarang pun di luar daripada kita. Contoh di Pakistan, ya. Orang yang belajar tahfiz Quran, kalau gurunya datang daripada sistem Pakistan, nah sikit teruk, betul Mek kan? Nah, orang Pakistan dia rotan satu macam saja, dia tidak peduli. Nah, Walid tengok sendiri. Sampai-sampai kami terpaksa pergi berbincang. Orang Malaysia tak boleh buat begini. Nah, itu pun jahat kami juga. Walid di antara orang yang berbincang dengan guru-guru tahfiz Pakistan, tidak boleh rotan buat anak-anak Malaysia yang datang belajar seperti anak-anak Pakistan. Walid salah seorang. Kesian tengok. Walid jaga anak hafal Quran 180 orang. Ada kalanya sampai 200. Tahu tak? Jadi tengok budak-budak ni pulang tengok tangan berbekas kena rotan. Jadi kesian. Nah, Walid bincang-bincang jangan buat macam ni. Nah, alasan Walid jadi mak bapak jauh. Nanti dia tidak boleh belajar, dia ingat mau balik kepada mak bapak. Orang Pakistan tidak apa, rumahnya dekat saja. Walid bilang begitu, tahu tak? Nah, aku pun psikologi juga di sana. Menyelamatkan budak-budak itu kan. Tetapi hasil daripada kerasnya sistem, kita katakan sistem itu kan. Nah, budak-budak yang menghafal Al-Quran keluar Pakistan macam ini lah. Dia ingat dan dia tidak akan lupa. Kecuali dia memang tidak pedulikan Al-Quran, dia buat maksiat dan sebagainya, nah dia lupa. Nah, ada satu kajian mengatakan sekurang-kurangnya Al-Quran lekat di kepalanya 7 tahun. Sekalipun dia tidak baca dan sebagainya, Al-Quran lekat di kepalanya 7 tahun. Itu kajian yang dia buat. Orang yang ikut sistem Pakistan. Sistem Malaysia, tanya si Ahmed. Tanya si Ahmed. Itu. Jadi kerasnya sistem, kerasnya peraturan pada hakikatnya membawa kebaikan. Ya. Nah itu. Jadi kita pun nanti keras peraturan. Okey. Apalagi serta kerasnya keterasingan dan kemiskinan. Serta kerasnya keterasingan. Apa maksud keterasingan? Nah, guru-guru tidak membenarkan yang namanya si murid itu bercampur dengan orang luar. Nah itu. Itu kerasnya keterasingan. Memang betul, Pak. Yang namanya kami, ini pengalaman, yang namanya anak-anak jamiah ini minum di kedai kopi pun tidak boleh, tahu tak? Yang namanya pelajar-pelajar jamiah ini, yang daurah Qurannya, yang daurah kitabnya, yang daurah hadisnya, pantang minum di kedai makan kan? Nah, Walid sekali kena, Pak. Tidak sempat makan, budak-budak makan habis. Nah, sarapan itu tidak ada, lagipun kita pun mau makan, kita masak tidak boleh kan? Nah, jadi kelang kabut pergi minum di kedai, di warung. Nah, kena tarik telinga dengan guru, tahu tak? Dia datang, dia bayar, datang tarik telinga balik. Marah dia, kau tidak akan jadi ulama. Tidak boleh jadi ulama begini. Nah, kerasnya peraturan. Dan barangkali karena kerasnya peraturan itu, bolehlah Pak Walid mengajar kamu orang ingat saja apa yang belajar. Nah, itu kebarangkalian kan. Nah, jadi kamu ingat, kamu orang, Walid mengajar ini ya, mengajar baca di sini. Nah, di sini berjalan Pak, ayatnya, teksnya, dobitnya di sini. Nah, macam mana aku mau cerita itu? Tapi itulah realitinya. Aku baca kitab ini, ada 4-5 kitab di dalam ini berjalan, tahu tak? Itu barokah barangkali. Okey, itulah keterasingan. Maka sebab itulah ku marah Mizi. Jangan kau main bola petang-petang. Kalau kau mau main bola, main di sini. Jangan kau main sepak takraw campur-campur semua orang petang-petang. Kalau kau mau main sepak takraw, kau main di sini. Nah, kerana itulah Mizi. Kau faham ke sekarang? Nah, jangan.
Kenapa? Karena mungkin ada pengaruh-pengaruh lain yang akan menarikmu. Nah, itu pun kau kenal sudah kan? Kau hisap vape. Itu pengaruh luar kan? Kau ada awek. Nah, itu pengaruh luar kan? Pernah ku ajar kau cari awek? Tidak kan? No. Itulah pentingnya. Apalagi? Dan kemiskinan katanya. Kemiskinan di sini bukan miskin berpada-pada. Ya. Kemiskinan di sini maksudnya berpada-pada. Jangan kau mau makan hebat-hebat saja. Hari ini makan chicken chop, besok kau mau makan steak, lusa kau mau... Nah, janganlah. Berpada-pada saja. Ya, paham enggak? Nah, itu maksudnya. Tapi kita di sini pun tidak berpada-pada kan? Kita makan hebat juga, Pak. Pada Walid hebat. Berbanding ku belajar dulu. Walid belajar dulu, ikan tamban kering itu, ya, nasi mendidih, ketika mau nasi itu mendidih, kering sikit air, nah masuk dalam itu. Masuk dalam itu. Masak sekali dengan nasi itu saja. Kan? Kuahnya nanti kicap dengan cabai burung berak di pokok pisang itu. Lada pedas itu, yang burung berak tumbuh di pokok pisang itu, yang itu, pijit dengan kicap, campur bawang sikit. Nah itu, bah, dengan ikan kering yang mau goreng minyak tidak. Ini minyak tiada, kau tahu ke bangkit. Mau buat apa? Masak macam itu saja. Itu pun kami makan 2 pinggan juga. Itu maksud kemiskinan. Nah, orang yang apa ya? Orang yang terdidik dengan cara itu, dengan begitu, nah orang ini akan mewarisi keilmuan. Nah, itu pengalaman Walid sendiri dan Walid akui. Ya. Yang mewah-mewah, hebat-hebat duduknya dulu, seorang pun tidak ada. Keluar-keluar jadi kontraktor. Nah, jadi hantu sudah. Bukan salah jadi kontraktor. Salahnya jadi hantu. Tahu tak? Nah, itu. Nah, yang hidup dengan begini, yang keadaannya begini, nah yang itu jadi guru semuanya. Seorang berada di sana, seorang berada di sini, seorang berada mengajar di sana, buka sekolah di sana, buka sekolah di sini, buka pondok di sana. Nah, yang begini. Yang terdidik dengan kerasnya peraturan para guru. Paham enggak? Nah. Allah. Apabila keluar perkataan daripadaku, kata mursyid kita kepada kamu, maka ambillah ia seakan-akan engkau mengambilnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu majasnya saja ya. Kenapa? Karena dia mengajak kepada Allah. Jadi kalau keluar perkataan daripada mulutnya guru, maka ini mursyid kita ya, keluar perkataan daripada mulutnya, nah anggap saja perkataan itu daripada Allah. Maksudnya Allah mendatangkan kepadamu ilmu, Allah mendatangkan kepadamu petunjuk. Itu kan? Nah, rasionalnya pun begitu. Kita sebut sudah tadi, hidayah bermula dengan ilmu. Nah, kalau ilmu, bagaimana? Dipertuturkan oleh gurumu, betul? Nah, ketika gurumu menuturkan ilmu, maka itu maknanya Allah memberimu hidayah melalui gurumu. Itu kan? Selama mana gurumu tidak mengajakmu kepada percanggahan dengan Allah SWT. Nah, kalau dibilang besok nombor naik macam ini, kau pergi tikam, nah itu salah. Itu kan? Oke. Apabila keluar perkataan daripadaku kepada kamu, maka ambillah ia seakan-akan engkau mengambilnya daripada Allah SWT. Kenapa? Karena dia, ai Allah Subhanahu wa taala lah yang mengatakannya kepadaku. Nah, dalam arti kata yang lain, dia menyampaikan apa yang difirmankan oleh Allah SWT. Ya. Sama saja, yang namanya guru akan menyampaikan apa yang difirmankan oleh Allah SWT dan apa yang disabdakan oleh baginda Nabi SAW. Nah, itu sifatnya. Betul kan? Nah, walaupun Walid baca kitab kepada kamu orang begini-begini, tetap firman Allah, sabda Nabi. Firman Allah, sabda Nabi kan? Nah, pandangan para ulama. Nah, itu saja. Jadi, tidak ada percanggahan dengan konsep wasilah itu. Nah, sekarang, konsep sanad itu. Jika engkau masuk kepadaku, katanya. Nah, jika engkau masuk kepadaku ai majlisku. Jika engkau masuk kepadaku ai majlisku, maka masuklah dalam keadaan batin yang bertelanjang dari hawa dan nafsu.
Nah, sama saja. Konsep ini sama saja berjalan. Nah, kalau ini perkataannya mursyid, perkataan mursyid kita, Syekh Abdul Qadir Jalani, nah kemudian nanti muridnya akan menyampaikan sama, nah sampai kepada kita, murid yang pada Walid ini murid yang berapa tahap sudah kita pun tidak tahu, nah akan menyampaikan perkara yang sama. Ya. Jika engkau masuk kepadaku, artinya masuk ke dalam majlisku, majlis ilmu itu kan, maka masuklah dalam keadaan batin yang bertelanjang daripada hawa dan nafsu. Masuklah dalam keadaan batin ay rohaniyah. Batin ay rohaniyah yang bertelanjang ay kosong. Nah, istilahnya kan bertelanjang. Telanjang ini bahaya juga nih. Yang bertelanjang ay kosong daripada hawa dan nafsu, daripada ay pengaruh hawa dan nafsu. Sama saja, Walid ajar sudah kan? Ketika kita masuk di dalam majlis, mau belajar. Nah, bagaimana sifat kita? Katakan, Sofia seorang yang alimah, alim dia. Tapi dia mau masuk belajar di dalam satu-satu majlis. Nah, bagaimana keadaan kau? Perlu meletakkan diri di posisi awam, gitu kan? Nah, itu kita belajar tentang adab, gitu kan? Nah, ada 3 syarat. Ketika kita perlu kepada ilmu, ketika kita mau kepada ilmu, nah ada 3 syaratnya. 1, apa Sofia? Nah, musalsal. Yang kedua, talaqqi. Yang ketiga, adab. Betul kan? Nah, adapun adab ini banyak. Sampai ada kitab-kitab yang membincangkan adab, bagaimana mau mendapatkan ilmu, banyak. Nah, kita tidak berkesempatan untuk membincangkan itu secara spesifik. Nanti kita habis masa bincang itu saja. Masa kita pendek, mau mati sudah semua orang. Nah, jadi tidak boleh di situ saja. Okey. Musalsal arti terhubung kita dari seorang sampai kepada baginda Nabi SAW. Berarti disebutkan sebagai sanad. Nah, jadi kita ambil daripada Walid. Walid ambil daripada guru Walid ambil daripada gurunya, guru tidak tahu berapa generasi sehingga sampai kepada Nabi SAW. Itu crossing itu, tabi'in, sahabat dan sampai kepada Nabi SAW. Nabi ambil daripada Jibril ambil daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itu sanadnya. Okey, tidak boleh putus di sana. Yang kedua, talaqi, mengadap macam kita. Ya, mengadap, berinteraksi. Okey, yang ketiganya adab. Ini yang kita sebutkan tadi. Adab, di antara perkara yang terbesar daripada adab adalah menentukan diri, menentukan posisi diri, betul kan ayatnya? Menentukan posisi diri. Menentukan posisi diri. Nah, itu adab paling penting. Nah, kalau nak datang masuk dalam majlis ini, dia datang dengan dia sebagai seorang ulama, dia tidak boleh belajar. Dia akan spark. Belajar apa? Betul tak kan? Boleh faham kan? Jadi, kalau kita nak duduk dalam majlis ilmu yang lain, nah kita kena duduk dengan meletakkan posisi kita, posisi diri kita sebagai orang awam. Nah, sekalipun kita ulama, begitu. Ya, sekalipun kita alim besar, tak mana alim hebat kita kena meletakkan diri kita di posisi orang awam. Nah, orang awam itulah yang kita maksudkan kosong rohaniahnya. Ya kan? Istilah itu. Jadi, itulah kata musannif. Jadi katanya, jika engkau masuk kepadaku, ai majlisku, maka masuklah dalam keadaan batin yang bertelanjang daripada hawa dan nafsu. Masuk dalam keadaan kosong. Masuk dalam keadaan yang rohaniah yang kosong. Rohaniah yang kosong itu adalah awam. Ya. Nah, jadi datang fas baru datang, dia baru datang kemarin dulu, jadi kau jangan datang sini sebagai ulama fas. Sebagai alimah. Nah, kalau kau datang sini sebagai alimah, nah, kau tidak boleh belajar dengan Walid. Kenapa? Karena Walid bukan alim. Begitu kan? Nah, nanti spark saja. Walid cakap begini, kau cakap begitu. Nah, dia spark. Dia belaga, tahu tak? Sekarang pun belaga sudah kan? Boleh cakap begini, kau buat begitu. Boleh faham tak?
Okey. Seandainya engkau mempunyai penglihatan, katanya. Seandainya engkau mempunyai penglihatan ai pandangan. Istilah yang lebih wajar adalah pandangan. Kita bercakap berdasarkan kepada kita punya dasar, ya. Seandainya engkau mempunyai penglihatan ai pandangan atau mata hati. Atau mata hati, pandangan atau mata hati. Nah, mata hati, pandangan mata hati dipanggil apa? Lina. Mukasyafah. Ya. Pandangan mata hati itu dipanggil mukasyafah. Jadi seandainya engkau mempunyai pandangan atau mata hati ai mukasyafah, maka engkau akan melihat batinku juga bertelanjang. No, Masya Allah, mursyid kita yang merendah diri. Sepatutnya kita yang mau belajar itu merendah diri, gitu kan? Kita melihat diri kita kosong, gitu kan? Nah, sekarang mursyid kita, dia pun menyatakannya, dia pun kosong juga. Berarti dia merendah diri, kan? Jadi sama saja. Datang kepada walid pun sama saja. Batin, rohani walid pun kosong. Berarti sama-sama kita belajar. Nah, walid tidak berani mengatakan walid alim. Walid tidak pernah berani mengatakan walid pandai. Walid tidak pernah berani mengatakan walid tahu. Bahkan walid mengatakan kita sama-sama belajar. Betul kan? Nah, itu kaidah. Kami belajar begitu. Paham enggak? Guru kami sendiri pun, nah begitu cakapnya. Nah, mursyid rupa-rupanya ya, para ulama besar ini, mereka pun merendah diri begitu. Sehingga katanya, seandainya engkau mempunyai pandangan mata hati, kadang-kadang disebut mata batin, gitu kan? Nah, pandangan mata hati ai mukasyafah, maka engkau akan melihat ai nampak batinku juga telanjang. Berarti dia merendah diri bahwa dia pun kosong juga, Pak. Paham enggak? Nah. Tetapi penyakitmu adalah pemahamanmu yang sakit. Nah, yang menjadi masalah sekarang, jangan fahaman kita sakit. Ya kan? Yang menjadi masalah sekarang, jangan fahamanmu yang sakit. Fahaman terkait dengan apa fahaman? Fahaman terkait dengan perasaan. Betul kan? Perasaan terkait dengan hati. Nah, itu. Jangan hatimu yang sakit. Paham tak? Bukan sakit hati, ya. Sakit hati lain. Ini jangan hatimu yang sakit. Artinya kau mempunyai penyakit hati. Nah, penyakit hati itu apa? Penyakit hati itu adalah penyakit rohaninya. Nah, itu maksudnya. Nah, kita mempunyai penyakit rohaninya. Apa penyakit rohaninya? Nah, belajar sudah kan dalam tasawuf amali. Sifat mazmumah itu adalah penyakit rohaniah. Sebahagian daripada sifat mazmumah itu adalah penyakit rohaniah. Penyakit hati. Nah, kita lagi luas kita punya perkembangan. Penyakit rohaniah itu syirik, munafik, fasik. Nah, itu penyakit rohaniah. Berarti kita lebih advance daripada tasawuf amali. Betul kan? Nah. Jadi penyakit rohaniah itulah yang menjadi apa? Yang menjadi penghalang, ya, dalam hal-hal kita, ya, hal-hal diri kita untuk menjadi murid kah, untuk membebaskan kita daripada kemunafikan kah? Nah, rohaniah kita, penyakit rohaniah kita itulah yang menghalang. Sebab itu dalam disiplin belajar, nah, sesiapa yang tidak pernah belajar, dia perlu belajar dulu buat tasawufnya. Kalau jika tasawuf amali, dia perlu belajar dulu. Ya, ranking tasawuf, ranking ilmu tasawuf. Nah, jika tidak, mungkin pro kontra saja. Ranking ilmu tasawuf, nomor satunya adalah tasawuf amali. Nomor dua, irfani. Dan nomor tiga, falsafi. Nah, ini ranking-ranking ilmu tasawuf. Jadi anak-anak ni belajar semua dah. Yang tak belajar lagi tak pernah dengar, ambil faham. Tasawuf amali, ini ranking paling awal. Dengan yang mengajar kita adab jasmani, adab rohani dan sebagainya. Kemudian pergi kepada tasawuf irfani. Nah, last sekali tasawuf falsafi. Tasawuf falsafi ini orang yang memahami tasawuf irfani saja boleh belajar.
Kalau dia tak faham tasawuf irfani, dia belajar tasawuf falsafi, dia nanti jadi keliru, celau dan sebagainya. Nah, itulah jadinya wahdatul wujud, ittihad dan sebagainya. Hulul. Kan? Okey. Wahai para muridku, katanya. Nah, jadi Walid terasa bahawa Walid muridnya Syekh Abdul Qadir Jailani, berjalurkan kepada guru Walid, berjalurkan kepada gurunya, berjalurkan kepada gurunya dan gurunya dan gurunya dan gurunya, sehingga sampai kepada Maulana Mursyid Syekh Abdul Qadir Jailani sendiri. Nah, jadi kita rasakan kita sebagai muridnya, kan? Nah, begitu. Jadi katanya, wahai para muridku. Nah, lagi sekali panggilannya. Masya Allah. Mudah-mudahan nanti dia pun mengirakan kita muridnya juga. Ya, di depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahai para muridku, katanya, bertemanlah kamu dengan aku. Ya, bertemanlah kamu dengan aku. Berteman, istilah kita, istilah dasar kita adalah bersuhbah. Gitu kan? Adapun makna bersuhbah itu adalah mengambil manfaat daripada orang yang kita berteman untuk berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Istilahnya bersuhbah. Nah, memang ajaran kita begitu, ajaran baginda Nabi kita begitu. Bersuhbahlah dengan orang yang baik, niscaya kita akan dapat kebaikan. Betul kan? Jangan bersuhbah dengan orang yang jahat, nanti kita terkena kejahatan. Terpalit kejahatan. Nah, ajaran Nabi ini terkandung dalam hadis yang sangat indah bunyinya. Apa? Nah, bercampurlah dengan orang yang menjual wangian. Meskipun kau tidak membelinya, kau tetap berbau wangi. Hadis itu sahih. Betul kan? Indah bunyinya. Walid sangat suka. Sedap saja. Bercampurlah dengan orang yang menjual wangian. Sekalipun kau tidak membeli, kau tetap akan berbau wangi. Ya kan? Nah, majasnya, bercampurlah dengan orang yang baik. Sekalipun kau tidak melakukan kebaikan, kau tetap dipandang baik. Betul kan? Nah. Kita bercampur dengan orang jahat. Sekalipun kau pakai kopiah lebay di kepala, Mizi, nah orang tetap pandang kau jahat, Pak. Faham tak? Nah itu. Siapa? Itu Mizi punya grup dah itu. Apa kemarin mengorat anak darah itu. Nah. Padahal kau kopiah lebay di kepala, kan? Nampak tak? Oh, jangan. Nah, sebab itu Walid tegas-tegas saja. Jangan suka-suka campur orang luar. Kan? Kalau mau campur sekalipun, mau apa sekalipun, kasih tahu Walid, Pak. Nah. Walid bukan menghalang kau suka anak darah sini. Okey. Walid mau tanya kau ada berapa ringgit. Nah, aku mau tanya itu saja. Bilang, oh, saya ada 20 ribu. Nah, okey, Pak. 20 ribu. Kan? Okey. Wahai muridku, bertemanlah, ai bersuhbahlah. Nah, perkataan dasarnya adalah suhbah. Nah, itu penting ya. Nah, hidup manusia ini sesungguhnya bersuhbah. Tidak ada manusia yang tidak bersuhbah. Karena yang tidak bersuhbah itu ketinggalan. Kata baginda Nabi SAW. Ada hadis terkaitnya. Serigala akan menerkam domba yang berasingan. Nah, hadis tentang itu. Jadi, domba itu kambing. Nah, kambing kalau dia duduk seekor-sekor dia, nah itu lebih mudah diterkam oleh serigala, betul. Daripada dia duduk di dalam kumpulan. Nah, rentetan daripada hadis-hadis seperti itu, nah, datang hadis yang kita sebutkan tadi. Sobak. Nah, jadi, ajaran baginda Nabi kita SAW, kita adalah bersobah antara satu sama lain. Nah, sekiranya kita punya kekurangan, kita bersohbah dengan orang lebih baik dari kita dalam hal berdoa, maka menjadi tradisi kita, mau buat kenduri, doa selamat, gitu kan? Nah, kita akan panggil lebay, betul kan? Nah, kenapa kita tidak panggil kaki judi baca doa? Kenapa kita tidak panggil kaki mabuk arak baca doa ketika kita buat kenduri, doa selamat? Kenapa? Manusia macam kita juga kan? Nah, nampakkan di situ secara tidak langsung sohbah itu berlaku. Tinggal kita faham atau tidak faham saja, ya kan? Jadi prinsipnya, oleh sebut sudah tadi, sohbah adalah menumpang kebaikan antara satu sama lain untuk membina hubungan
dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, selama mana dengan bersobah dengan bangkil menyebabkan kita menyebabkan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersobah dengan bangkil. Begitu maksudnya. Faham tak? Nah, bersobah dengan mizi. Selama mana bersobah dengan mizi, semakin dekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala, nah kita bersobah. Istri bersohbah kepada suami, suami bersohbah kepada istri. Nah itu pada hakikatnya begitu, betul kan? Nah, istrimu nanti Jol akan bersohbah denganmu untuk mendekatkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. 1K, 2K, 3K, 4K sama saja. Betul tak? Nah, kita pun bersohbah dengan dia, dengan istri kita. Faham tak? Nah, jika dia bagus daripada kita, jam 3 pagi dia bangun tahajud, doa kuat-kuat kasih kita dengar, ya Allah, gerakkanlah suamiku untuk bertahajud. Kita dengar, kita pelan-pelan kita dengar saja kan. Nah, sekalipun begitu, tapi satu hari percayalah kita akan bangun tahajud seperti dia, betul kan? Nah, malu bagi kita, dia bangun kita tidak bangun. Begitu kan, Jol? Betul tidak manjai? Nah, itu maksudnya bersuhbah, ya. Dasarnya adalah kita menumpang kebaikan orang lain untuk berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi cari yang baik-baik. Mau istri yang baik-baik, mau awek yang baik-baik, tahu tak? Awek pun ada baik mizi, aku faham itu. Nah, mau jumpa bolehkah? Mana boleh, bah? Kau bukan muhrimku. Nah, awek itu baik kan? Nah, kalau aku begitu bagus, bah. Tidak boleh, bah. Kau belajar dulu, ikut walid itu. Nah, kalau aku, nah awek itu bagus. Ini di kandang kambing itu dia orang mau jumpa, bah. Mana? Itu cerita lama, ya, tertutup sudah. Okey. Ambillah manfaat daripadaku. Nah, jadi kita bersohbah dengan Maulana Mursyid kita Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullah taala. Nah, ini sudah tentu kalau dipikirkan, dia zaman mana, kita zaman mana, dia tahun bila, kita tahun bila kan. Nah, tapi tetap kita bersohbah dengan ilmunya, gitu kan? Dengan kitabnya, dengan ilmunya. Seperti kita bersohbah dengannya. Nah, ambillah manfaat daripadaku, dan kita ambil manfaat daripadanya. Ya, teks ini, kitab ini adalah daripada Maulana Mursyid Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullah, dan kita ambil manfaat daripadanya. Sekarang, bahkan sampai kita khatam insyaAllah dengan izin Allah SWT. Ya. Semua sikapku tidak mengandungi nilai kemakhlukan, katanya. Semua sikap, ini di sini bilang sikap saja. Kalau dalam teks Arabnya syakhsiyah, perkataannya adalah syakhsiyah. Nah, syakhsiyah itu pribadi, kepribadian. Nah, kepribadian itu terdiri daripada 3 unsur: sikap, perangai, tingkah laku. Ya kan? Nah, jadi dia mau menyatakan semua pribadiku tidak mengandungi nilai kemakhlukan. Maksudnya dia tidak cenderung kepada makhluk. Ya. Kepribadiannya tidak cenderung kepada makhluk. Nah, pemikirannya menjuruskan kita, mencenderungkan kita kepada Allah. Perasaannya mencenderungkan kita kepada Allah. Tingkah lakunya mencenderungkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada makhluk, benda, hal dan perkara. Nah, dunia begitu juga tidak cenderung kepada dunia dan akhirat. Begitu juga dengan akhirat, ya, dia hanya cenderung kepada Allah. Kepribadiannya ya, cenderung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Tidak kepada makhluk, tidak kepada benda, tidak kepada perkara, tidak kepada dunia, tidak kepada akhirat. Nah, itu ajaran kita yang kita ajarkan itu hari, jelas sudah kan? Ya. Ahli dunia, ahli akhirah, ahlillah. Nah, itu rujukan, referensinya itu. Ya. Ada 3 yang kita sebutkan. Nah, 3 ini terkait dengan yang kita sebut tentang yang sedang kita baca. 1 disebutkan sebagai, mula dengan apa? Ahlillah dulu. Ahlillah. Ahli Allah. Nah, senang kita sebut begitu kan? Sebab kita tulis Rumi. Yang keduanya ahli dunia. Oh, silap sudah. Bermula dengan ahli dunia dulu. 1 ahli dunia. Yang kedua ahli akhirah. Dan yang ketiga ahlillah.
Ahli Allah. Nah, ada 3 keahlian. Ya, ini penelitian, ini kajian. Ya. Nah, ahli dunia, orang yang sama sekali tidak memikirkan urusannya akhirat dan Allah SWT. Nah, ahli akhirah, dia memikirkan selamat di akhirat, pahala. Nah, itu pikirannya. Ya kan? Ahlillah, nah, dia memikirkan bagaimana mau Allah SWT terima dirinya. Dia tidak fikir apa nanti di akhirat, dia tidak fikir dunia. Misalnya, kita katakan begitu. Nah, ini definisi-definisi ringkas untuk kita memahami konsep ya yang dinamakan ahli dunia, yang dinamakan ahli akhirah, yang dinamakan ahlillah. Nah, ternyata Maulana Mursyid kita mengajar kita tentang kerohanian, nah menafikan dunia, menafikan akhirat. Menafikan dunia bukan bermakna menolak dunia. Menafikan dunia dengan makna menolak sesuatu yang tidak menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu maknanya. Jelas itu. Mau menafikan dunia, kita hidup di dunia, mau buat macam mana? Kan? Nah, maksudnya menafikan sesuatu yang tidak menghubungkan kita dengan Allah. Kan? Karaoke. Nah, sekarang ada karaoke nasyid. Misalnya, jadi Walid tidak mengkritik itu. Walid kira karaoke dunia ini. Nah, karaoke merapu-rapu. Nah, apakah itu menghubungkan kita dengan Allah? Tidak. Nah, tidak kita tolak. Gitu kan? Nah, itu contohnya. Okey? Nah, ahli akhirah dia kira pahala, dia berniaga dengan Allah SWT. Bulan puasa pahala banyak. Nah, dia pun bulan puasa buat kenduri sekejap-sekejap, buat kenduri sekejap-sekejap begitu. Puasanya tak boleh jadi ya, boleh jadi tidak saja. Nah, dia berkira-kira dengan Allah. Kan bulan puasa kenapa dia kalang kabut? Kerana pahala banyak. Nah, ini ahli akhirah. Ya. Dan kita diajar untuk menjadi ahlillah yang nanti kita selamat di dunia dan kita selamat di akhirat. Ya kan? Nah, lah itu maksudnya. Okey. Jadi katanya, semua sikapku tidak mengandungi nilai kemakhlukan dunia maupun akhirat. Jadi kalau demikian, nilai apa? Nilai ahlillah itu tadi. Ya. Nah, okey. Barang siapa yang bertaubat di hadapanku, barang siapa yang bertaubat di hadapanku, maksudnya datang kembali kepada Allah SWT di hadapanku, datang belajar kepadanya, ya, mencari kebaikan daripadanya, gitu. Menemaniku. Nah, menemani itu sohbah yang kita sebutkan tadi. Menemaniku, bersohbah, bersangka baik kepadaku, ya, bersangka baik. Nah, jadi mau jadi murid kita, mau belajar kita perlu bersangka baik, begitu, kepada guru. Baru kita dapat belajar. Nah, kalau kita tidak bersangka baik, berarti kita negatif saja dengan guru. Nah, kita tidak dapat belajar, Pak. Kajian mengatakan, kenapa murid pelajar Melayu lebih banyak gagal berbanding pelajar bangsa lain? Nah, salah satunya adalah negatif kepada guru. Ya. Salah satu. Ini berdasarkan kepada soalan kaji selidik. Ya. Ada soalan kaji selidik. Nah, soalan itu ada pertimbangannya. Nah, dalam soalan kaji selidik itu, pelajar-pelajar Melayu lebih banyak negatif kepada guru berbanding pelajar-pelajar lain. Betul, Pak. Memang betul, Pak. Itu adalah fakta. Pelajar Melayu cukup suka toreh kereta guru. Tucuk tayar kereta guru. Yang melakukan itu semua pelajar Melayu. Tidak ada pelajar Cina. Tidak ada pelajar India. Tahu tak? Nah, Makil, kau pernah toreh kereta guru kau tak? Aku tanya saja. Tidak pernah kan? Pernah kan? Tidak pernah, Pak. Kau soleh, Pak. Paham, Izi? Nah, sebab itu tidak pelik. Masuk Henry Geni. Paling banyak sekolah Henry Geni. Sekolah jahat itu Melayu kah? Bumi Putra, Pak. Tahu kah? Nah. Apalagi Pusat Serinti. Kan? Ini kajian ya. Walid bukan bercakap tidak berdasarkan kepada fakta. Itu fakta. Kenapa? Jadi jawapannya kerana pelajar Melayu, student Melayu ini banyak negatifnya kepada guru. Betul. Okey. Bersangka baik kepadaku dan mengamalkan segala yang aku ucapkan. Mengamalkan segala yang aku ucapkan, ku ajarkan. Ucapkan, ajarkan. Ya. Jadi Walid pun sama saja ya, belajar, guru bercakap begitu. Nah, sekarang Walid bercakap dengan kamu orang pun sama saja. Ku ajarkan. Nah, ada benda yang ku ajarkan tidak diamalkan.
Yang kusuruhkan pun tidak diamalkan. Yang ku tidak suruh itu diamalkan bermati-matian. Nah, aku pun pelik juga kan. Nah, begitulah. Bersangka baik kepadaku dan mengamalkan segala yang kuucapkan. Jadi kusuruh buat-buat. Kusuruh zikir-zikir. Begitu kan? Nah, itu sepatutnya. Demikianlah engkau akan wujud jika Allah menghendakinya. Demikianlah engkau akan wujud. Nah, demikianlah itu isim isyarah juga itu. Berarti ada faktanya. Apa faktanya? Seperti mana yang disebutkan tadi. Engkau akan bertaubat, bersuhbah, bersangka baik dan mengamalkan apa yang diucapkan. Nah, itu faktanya. Ya. Demikianlah engkau akan wujud. Wujud ai jadi. Akan berada, akan jadi. Demikianlah engkau akan wujud, ai akan jadi jika Allah menghendakinya. Jika Allah menghendaki, dengan yang disebutkan itu tadi, menjadi menghendaki kau jadi baik, kau akan jadi baik. Nah, maksudnya mengembalikan kepada kudrat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bagus sudah, kita bertaubat, kita bersobah dengan orang baik, kita bersangka baik kepada guru, ya, kita mengamalkan apa yang diucapkan, yang diajarkan oleh guru. Nah, selebihnya adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Faham tak? Nah, begitu. Jika kita tidak pernah menghadap guru tapi mengharapkan kita melakukan kebaikan, nah tidak akan bertemu dengan kebaikan. Paham tak? Karena gurulah wasilah yang akan mengajarmu mana yang baik, mana yang buruk. Sebab itulah guru sisi lain, ya, guru pada sisi lain, apalagi terkait dengan kerohanian, dikatakan sebagai bapa rohaniah. Sedangkan ayah dan ibumu adalah bapa jasmaniah. Paham tak? No. Selamat Hari Guru. Lepas sudah kah? Lepas sudah kan? Paham tak? Nah. Kemudian kata musannif, para nabi dibimbing oleh Al-Haq dengan firman-Nya. Para nabi dibimbing oleh Al-Haq yang maha benar. Al-Haq itu artinya yang maha benar. Tidak lain Allah Subhanahu wa taala kan? Nah, dengan firman-Nya. Dan nabi-nabi dibimbing dengan firman-Nya. Sementara para wali dibimbing oleh kata-katanya. Sementara para wali, orang-orang yang sempurna hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, dibimbing oleh kata-katanya. Nah, di situ nanti ada perbincangan. Kata-katanya itulah terkait dengan ilham. Ya, di situ ada perbincangan nanti. Kita tidak sempat masuk malam ini. Dibimbing oleh kata-katanya. Kata-katanya Allah SWT. Melalui apa? Melalui ilham. Ya. Nanti kata-katanya yang kita dengar itu sejajar dengan Al-Quran. Nah, itu betul. Kata-katanya yang masuk di dalam ilham kita itu jika tidak sejajar dengan Al-Quran, nah tinggalkan. Itu bukan kata-kata Allah SWT, itu kata-kata iblis. Paham tak? Contohnya, Mizi, kau jangan tengok anak dara orang Mizi, dia membuka auratnya itu. Nah, itu kata-katanya. Allah berkata melalui ilhammu. Ada dalil kan? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kami sentiasa bercakap. Kami sentiasa berkata-kata. Kami mewakili Allah SWT. Fa'alhamaha. Melalui ilhammu. Melalui ilham mereka. Mana yang baik. Mana yang buruk. Ya kan? Nah. Jadi jika ada kata-kata melalui ilhammu, Mizi, jangan tengok itu. Berosa itu. Nah, itu adalah kata-kata Allah SWT melalui ilhammu. Faham tak? Nah. Jika sejajar dengan wahyu, maka ikut. Jika tidak sejajar dengan wahyu, maka tinggalkanlah. Nah, begitu saja. Jelas ya? Adapun wahyu itu termasuk baginda Nabi SAW, perkataannya dan sebagainya. Paham tak? Okey. Sementara para wali dibimbing oleh kata-katanya yang memberi ilham. Nah, ada perkataannya. Yang memberi ilham di dalam hati mereka. Itu yang boleh disebutkan tadi. Contoh tadi. Ya. Karena mereka adalah pewaris. Karena para wali, orang-orang yang sempurna hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, adalah pewaris para nabi. Pewaris apa? Pewaris kebenaran. Ya. Pewaris para nabi, pewaris kebenaran. Kebenaran itu bukan dari nabi, dari Allah Subhanahu wa taala. Para nabi membawanya. Nah, begitu kan?
pengganti mereka, ya, karena mereka, orang-orang para wali, orang-orang yang sempurna dengan Allah SWT itu adalah pewaris para nabi, pewaris kebenaran, kebenaran para nabi. Kemudian pengganti mereka, pengganti para nabi, ya, itu kamu orang belajar sudah ya, pengganti para nabi ya. Nah, Walid ajar sudah Sofia, pengganti para nabi, apa istilahnya? Kita ini pengganti para nabi. Nah, umat ini adalah pengganti para nabi. Nah, aku suruh hafal juga itu. Nah, hafal sudah? Nah, bagus, Pak. Nah, hafal, kau tidak boleh cakap suara kau sakit tekak kan? Nah, aku paham, Pak. Nah, Mizi bah cakap, kasih kuat-kuat. Suara lelaki, suara jantan kau kasih keluar, Pak. Kau mau dengar nih, terakhir sudah. Pandai, wah. Boleh menikah sudah kau, Mizi? Duit ada kah? Ada, okey, wah. Kan? Nah, rantau kau. Kuatkan suara kau. Kasih suara jantan, jangan suara perempuan. Kau. Apa? Kau tanya apa, Walid? Nah, Walid ajar sudah tentang kita menjadi pengganti kepada para nabi, pembawa kebenaran. Nah, Walid mau tahu matan itu apa? Bagus, Pak. Yang lain semua ingatkah? Anak-anak baru ini ingatkah? Atul ingatkah? Nah, coba kau cakap, Pak. Keluarkan suara jantan kau tu. Terjemah, Fas. Oh, jadi kau pandai cakap saja. Kau tidak tahu apa yang kau cakap. Lebih baik jadi burung kakak tua, kau tahu tak? Nah, dia pandai cakap juga, burung kakak tua. Nah, apa terjemahannya? Nah, kantui, wah. Main lagi kau. Mau main lagi, derhaka lagi, Walid. Nah, hilang kau punya pengetahuan, tahukah? Nah, kita tengok Mimi. Kamu bilang Mimi, lupa? Tidak ingat? Tidak ingat tidak sama dengan lupa, kan? Sama saja. Nah, jadi kau lupa atau tidak ingat? Dua-dua sekali. Nah, okey, Pak. Yang ingat si Sofia ingat. Nazrina, kau ingatkah? Kau pun tidak ingat juga. Kau ingat apa? Mau jadi fairy tale, terbang naik pokok petai itu. Naik apa pokok petai itu? Nah, niyabatan anin nubuwah an hirasatid din wa siyasatid dunya bi. Nah, buka Fathur Rahman, baca masing-masing nanti ya, kasih ingat. Okey. Jadi katanya, boleh ulang sikit ya, karena mereka para wali, orang yang sempurna hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, adalah pewaris kebenaran para nabi, ya, para nabi-nabi, para rasul-rasul, lagi pengganti mereka. Nah, kita menjadi pengganti mereka, orang yang sempurna hubungan dengan Allah menjadi pengganti mereka, nabi-nabi, rasul-rasul, dan pelayan mereka. Pelayan di sini adalah terjemahan daripada khidmat. Ya. Pelayan di situ adalah terjemahan daripada khidmat. Nah, berarti kita menjadi khidmat, orang pengkhidmat kepada kebenaran yang dibawa oleh nabi-nabi, rasul-rasul. Nah, ini yang Walid istilahkan khadam, khidmat kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu dari awal Walid bilang sudah, kita niatkan diri kita berkhidmat kepada agama Allah SWT sampai mati. Nah, kenapa? Nah, sekarang kamu orang jumpa sudah teksnya, pelajarannya. Ya. Nah, mudah-mudahan Allah memberi rahmat kepada kita, dan kita akan sambung insya-Allah. Allah memiliki sifat kalam. Wallahu a'lamu bis-shawabihi atau kama qala.
Ada perkara yang perlu bincangkah? Oh, 10 minit. Lama betul kita mengaji malam ni. Okey, tiada soalan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma iftah lana futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin waj'alna min ibadikas salihin. Allahumma ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'ama Allah minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Allahumma rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu wa minna wa minkum. Aqimis salah.